Bagai api dalam sekam, sebuah tragedi berdarah meledak di tanah Lombok Barat ketika rumah yang harusnya jadi tempat bernaung berubah menjadi panggung kematian. Malam yang hening di desa Jembatan Gantung mendadak diguncang oleh kabar pembunuhan. Seorang suami, seorang polisi tergeletak tak bernyawa dan di baliknya ada sosok yang tak disangka, yaitu istrinya sendiri. Bagai api dalam sekam, sebuah tragedi berdarah meledak di tanah Lombok Barat ketika rumah yang harusnya jadi tempat bernaung berubah menjadi panggung kematian. Malam yang hening di desa Jembatan Gantung mendadak diguncang oleh kabar pembunuhan. Seorang suami, seorang polisi tergeletak tak bernyawa dan di baliknya ternyata ada sosok yang tak disangka, yaitu istrinya sendiri. Pancaran aroma tanaman kopi dan juga suara debur laut, Lombok Barat terkenal dengan tanah yang subur dan juga damai. Masyarakatnya hidup sederhana, menjunjung tinggi kebersamaan dan juga keharmonisan. Desa Jembatan Gantung, kawasan yang dilingkup oleh hutan dan juga sawah hijau, sejatinya adalah ruang untuk hidup tenang. Tapi siang dan malam di desa itu sudah tak sama lagi sejak berita kematian yang mengguncangnya. Kasus pembunuhan polisi oleh Polwan mengguncang publik dan tentunya menghadirkan banyak tanda tanya. Brigadir Esko Faskareli, seorang polisi muda yang dikenal ramah di lingkungannya, berseragam tugas di kantor, namun akrab dengan warga di rumah. Esko dikenal juga sebagai sosok yang mudah bergaul, namun disiplin dalam tugasnya. Sebuah citra yang kontras dengan nasibnya yang berujung tragis. Sang istri, Bribtu Rizka Sintiani, seorang polwan yang tampil tenang dan juga berwibawa. Sejak 21 September, namanya tercatat sebagai tersangka, terkunci di balik jeruji rotan Polda NTB. Brigadir Esko Faskareli ditemukan tak bernyawa di kebun belakang rumahnya, Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar. Jasadnya ditemukan pada 24 Agustus, tepatnya di hari Jumat tahun 2025, dalam kondisi yang sudah membusuk, leher terikat tali, wajah penuh luka sayat, dan juga bekas pukulan benda tumpul di kepala. Polisi menetapkan istri korban, Bribtu Rizka Sintiani, sebagai tersangka. Sejak 21 September, Rizka ditahan di rutan Polda NTB. Rekonstruksi digelar di TKP, namun Rizka menolak memeragakan adegan sesuai dengan versi penyidik, terutama pada bagian penemuan jasad. Pengacara keluarga korban mengungkap bahwa Rizka diduga memukul kepala belakang korban dengan benda tumpul
sebelum korban tak sadarkan diri. Lalu dipindahkan ke kebun belakang rumah, dan yang lebih mengejutkan, dalam rekonstruksi muncul dua sosok misterius yang disebut sebagai Mr. X, yang diperagakan dan juga membantu memisahkan jasad, menggantung korban di pohon. Hingga kini polisi masih merahasiakan motif sebenarnya, membuat publik akhirnya bertanya-tanya, apa yang mendorong seorang istri membunuh suami yang juga rekan sejawatnya?